Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas akuntansi pemerintahan desa. Pada video kali ini akan membahas tentang pengelolaan aset desa, khususnya pada struktur pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa diatur secara tersendiri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa tidak berdiri sendiri tapi merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dua peraturan ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan pembuatan aturan lokal, yaitu Peraturan Bupati. Jadi, masing-masing daerah nantinya akan memiliki peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan bupati tentang pengelolaan aset desa. Inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintahan desa dalam mengelola keuangan dan asetnya. Selanjutnya, sumber kekayaan desa atau aset desa diperoleh dari 6 sumber. Sumber pertama yaitu aset desa. Aset desa dapat dibeli atau diperoleh melalui penggunaan kekayaan aset desa. Sumber kedua yaitu kekayaan desa atau aset desa dapat diperoleh melalui beban anggaran pendapatan dan belanja desa. Sumber yang ketiga yaitu kekayaan desa juga dapat diperoleh melalui hibah atau sumbangan dari pihak ketiga. Pihak ketiga di sini artinya bisa saja masyarakat atau perusahaan yang memberikan hibah atau sumbangan kepada pemerintahan desa dalam bentuk aset. Sumber keempat yaitu kekayaan desa dapat juga diperoleh melalui perjanjian atau kontrak dari atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi aset desa juga dapat diperoleh misalnya dari sumber lain yang disebabkan oleh karena adanya undang-undang, misalnya pemecahan satu desa menjadi 2 desa sehingga asetnya pun terpecah dan aset tersebut masing-masing dilimpahkan pada masing-masing desa yang dipecah jadi 2 yang awalnya 1. Kemudian hasil kerjasama sama desa juga menjadi salah satu sumber perolehan aset desa. Dan yang keenam yaitu kekayaan desa dapat berasal dari pembelian yang sah. Kemudian dalam pengelolaan aset desa juga kita mengenal asas pengelolaan. Ada 6 asas pengelolaan, yaitu pertama asas fungsional, bahwa aset desa diperoleh atau dibeli berdasarkan pertimbangan fungsi. Aset desa atau setiap aset desa harus memiliki fungsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa atau juga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Poin kedua yaitu kepastian hukum, bahwa setiap aset yang dimiliki oleh pemerintahan desa harus memiliki kepastian kepemilikan, legalitas, sehingga aset tersebut memang betul-betul dimiliki oleh pemerintahan desa. Poin yang ketiga itu transparansi dan keterbukaan, bahwa pengelolaan aset desa harus dikelola secara transparansi dan terbuka, dapat diketahui oleh masyarakat bagaimana pengelolaan aset oleh pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu efisiensi. Pengelolaan aset desa harus dikelola secara efisien sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja desa terlalu besar. Kemudian yang kelima yaitu kepastian nilai. Poin 5 ini terpenting bagi pengelolaan aset desa karena terkait dengan bagaimana aset tersebut akan dinilai. Jadi setiap aset yang dimiliki oleh desa atau diakui oleh desa harus memiliki nilai yang pasti sehingga akan membantu desa untuk mengukur berapa aset yang dimiliki oleh pemerintahan desa. Dan yang terakhir yaitu poin ke-6, akuntabilitas. Pengelolaan aset desa harus dikelola secara akuntabel, bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Jadi 6 poin ini adalah asas pengelolaan aset desa yang dikelola oleh pemerintahan desa, harus betul-betul dijalankan dengan baik oleh pengelola aset desa, sehingga aset yang dikelola atau aset yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat memberikan manfaat secara optimal dan memberikan juga manfaat kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. 6 poin ini juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Berikutnya yaitu struktur pengelolaan aset desa. Bagaimana struktur pengelolaan aset desa? Ada 3 unsur utama yang terdapat dalam pengelolaan aset desa. Unsur pertama yaitu kepala desa. Kepala desa dalam konteks pengelolaan aset desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa atau biasa juga disebut dengan PKPKdes. Pemerintah desa atau kepala desa merupakan penanggung jawab penuh atas pengelolaan aset desa. Kemudian didelegasikan kepada sekretaris desa. Otoritas yang dimiliki oleh kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dilimpahkan kepada sekretaris desa selaku pembantu pengelola aset desa. Posisi sekretaris desa di sini membantu kepala desa dalam mengelola aset desa, memantau bagaimana pelaksanaan pengelolaan aset desa yang dilaksanakan oleh pengurus aset. Pengurus aset dalam pengelolaan aset desa dijalankan oleh kepala urusan umum dalam struktur pemerintahan desa. 3 unsur ini yang berperan penting dalam pengelolaan aset desa. Demikian bagaimana pengelolaan aset desa di pemerintahan desa. Dengan peraturan tersebut, maka pemerintah desa dapat menjadikan acuan bagi pengelolaan aset desa. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Salam pedesaan.